Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arinis. Nah, pada kali ini kita tuh kedatangan keluarga terbaru dari Samsung. Sebenarnya nggak baru juga sih, sebulan lalu lah. Cuman emang baru mampir aja gitu di channel Arinis. Itu Galaxy M23 5G, smartphone 3 jutaan yang juga menarik nih teman-teman. Khususnya buat kalian yang memang mengutamakan soal performa. Wow, powerful nih ya kira-kira. Tapi gimana buat fitur-fitur lainnya? Adakah peningkatan atau malah dipangkas sana sini? Ya udah yuk langsung tonton videonya sampai akhir. Galaxy M23 ini tuh dibanderol dengan harga 3.699.000 buat harga resminya. Tapi kalau kalian sekarang cek di beberapa e-commerce sih udah sedikit turun ya teman-teman, lumayan lebih irit 150 ribuan gitu. HP ini tuh bisa dibilang adiknya daripada Galaxy M33 5G yang sebelum pernah kita bahas juga. Tapi itu beneran banget nih, desain frame kamera itu dibedain gitu ya teman-teman, kayak bukan keluarganya. Tapi emang M23 5G itu gue ngerasanya desainnya ya simple. Yap, nggak ada lagi menggunakan frame kamera persegi dengan pattern yang ala-ala garis, itu udah nggak ada. Tapi kali itu Samsung ngasih frame kamera yang kerasa dibuat menyatu gitu ya teman-teman. Nah, kalau kalian sendiri suka model frame kamera yang mana nih? Boleh banget ya tulis di kolom komentar. Suka yang model M33 atau yang M23 ini? Varian yang kita bahas ini tuh dengan warna deep green yang terasanya tuh kayak dominan hitam gitu ya teman-teman, tapi sejatinya doi itu ada rasa-rasa hijaunya gitu kalau terkena pantulan cahaya, ala-ala misterius gitu yang simple but tetap cakep. Oh ya, finishing back covernya itu matte ya, tapi dalam penggunaannya itu belum bebas sidik jari nih teman-teman, jadi kayak masih meninggalkan sidik jari pada saat penggunaan tanpa menggunakan case. Dan ngomong-ngomong bagian sidik jarinya itu ada pada bagian kanannya yang menyatu dengan tombol powernya. Port-port lainnya juga termasuknya yang lengkap, masih dengan adanya port jack audio dan juga satu speaker. Dan juga untuk bagian SIM tray ini mampu menampung 2 SIM card. Berikut juga micro SD nih buat teman-teman yang ngerasa internal memori 128GB nya masih kurang. Yap, Galaxy M23 5G itu dikasih ROM sebesar 128GB dengan RAM itu 6GB. Ada juga fitur RAM Plus up to 6GB. Wah, ya sebenarnya kalau misalkan ditanya impact nggak sih Kak dalam performa hariannya, gue tuh jujur aja nggak terlalu ngerasa gimana gitu, karena memang kan dengan RAM bawaan 6GB sendiri kan udah termasuk gede. Jadi kalaupun ada tambahan RAM Plus ya kayak jatuhnya bonus aja lah. Terlepas dari RAM yang udah lega, sebenarnya yang paling bikin kita ngiler tuh ada pada bagian prosesornya. Jadi M23 5G ini tuh bisa jadi smartphone 3 jutaan yang juga menarik nih teman-teman. Ya secara doi itu pakai Snapdragon 750 5G dengan 8 nanometer. Gokil ya, Samsung berani bawa di smartphone 3 jutaannya. Mantep lah. Ya kalau kita jajarin sama kakaknya nih M33 5G yang gap harga itu sekitar 500 ribuan gitu, itu yang tutup dari masing-masingnya itu dihasilkan mencapai 359.000 buat M23 dan 400 ribuan buat M33. Dan buat rumah hariannya kayak nonton, main sosial media, browsing, belanja online itu jatuhnya udah aman banget ya guys. Ya kalau kebutuhannya main game juga so far gue happy banget nih, lancar jaya lah pokoknya bagi gue. Main PUBG tuh bisa dapet di settingan smooth extreme, dan buat suhunya sih so far masih terbilangnya aman nih teman-teman. Sebagai catatan aja, kebutuhan main PUBG selama 1 jam itu daya tahan baterai berkurang di 15%-an, atau kebutuhan nonton YouTube selama 2 jam gitu daya tahan baterai berkurang di 12%-an. Ini termasuknya baterai 5000 mAh-nya yang awet ya teman-teman, bisa nemenin aktivitas dari pagi hingga malam harinya nih. Dan kalaupun lowbat, smartphone ini juga udah lengkap dengan fast charging 25 watt. Edan gak tuh? Udah sama S22 gue, coba apa S22-nya yang terlalu kecil wattnya. Ya pokoknya itu udah termasuk kayak gercep banget teman-teman buat pengecasan di 25 wattnya. Saat pemakaian hariannya, entah itu untuk main sosial media ataupun main game itu ya, itu terasanya ya semakin smooth karena emang udah dikasih refresh rate di 120Hz. Bagian layar ini emang kerasa banget ya peningkatannya. Selain layar yang semakin lega di 6,6 inch, resolusinya juga udah Full HD Plus dan dengan refresh rate di 120Hz tadi yang gue bilang ya. Secara visual udah oke banget, nyaman dipakai untuk kebutuhan nonton. Kayaknya sih bakal lebih nyaman lagi kalau dikasih bezel bawah yang sedikit irit gitu ya. Dan sedikit catatan aja, untuk bagian layar ini juga emang gak segonjreng seri pendahulunya yang pakai Super AMOLED. Nah itu tadi ya, kerasa banget peningkatannya walau ada beberapa yang dipangkas. Begitu juga buat bagian si kameranya. Buat teman-teman yang suka hitung-hitungan jumlah kamera, pasti bilang kok M23 ini cuma 3 kamera sih Kak, seri pendahulunya bukannya 4 kamera.
Yes, memang Galaxy M23 5G ini tuh dibekali 3 kamera, dimana buat konfigurasi kamera di bawahnya itu 8 megapiksel sebagai ultra wide kamera, 50 megapiksel sebagai main kamera, dan 2 megapiksel lagi sebagai makro kamera. Jadi di M23 ini tuh kita kehilangan lensa deep kamera ya. Sedangkan buat kamera depannya tuh dikasih 8 megapiksel. Buat hasil fotonya gue suka nyenengin gitu warnanya, jepret-jepret pakai M23 5G ini tuh udah bagus ya teman-teman buat di kelasnya. Saturasi warnanya yang dihasilin tuh termasuk kayak yang berani nih, tapi ya nggak terlalu melenceng daripada warna aslinya. Udah instan banget lah misalkan mau pamer di sosial media. Gue suka sih sama karakter warnanya. Buat lensa ultrawide juga termasuknya yang cakep, distorsinya nggak begitu lebay, dan kualitasnya juga baik ya teman-teman, termasuknya walau nggak setajam lensa utamanya. Buat kamera depannya tadinya tuh gue seuzon gitu, aduh cuma dikasih 8 megapiksel nih, ternyata hasil selfie-nya masih terbilangnya baik nih teman-teman. Sedangkan untuk rekaman videonya asik banget nih, kamera belakangnya tuh bisa merekam video hingga 4K di 30 fps. Sedangkan untuk kamera depannya tuh di 1080 piksel 30 fps. Dan untuk hasil videonya buat teman-teman yang mau merekam video sambil berjalan santai gitu ya, gue sih saranin menggunakan resolusi di 1080 piksel 30 fps aja. Itu termasuknya udah cukup smooth ya teman-teman, walau tanpa menggunakan super steady. Rekaman kamera belakangnya Samsung Galaxy M23 5G ini settingan di Full HD 30 fps, dan lensa yang satu kalinya ke lensa ultrawide nya. Ngomong-ngomong, gue tuh nggak aktifin fitur super steady-nya ya, karena emang biasanya agak sedikit berkurang gitu resolusi yang ditawarinnya kalau kita pakai yang super steady. Ini biasanya spot-spot foto gitu teman-teman buat kawasan di Sumarkon, Bekasi. Nah, ini biasanya jembatan-jembatan ala-ala gitu. Ya, ini satu kali. Bisa juga hingga berapa sih? Hingga 10 kali. Oke, dan ini contoh bila perekamannya di 4K 30 fps. Ini emang sore hari gitu sih. Sebentar, saya ngerasa kayak agak sedikit apa ya, patah-patah gitu nih. Tapi ntar kita lihat aja hasilnya di saat editing kayak gimana. Warnanya mantep ya kalau 4K ya. Nah, ini kamera belakang teman-teman. Coba kita ke kamera depannya. Contoh rekaman kamera depannya Galaxy M23 5G. Ini rekaman video sendiri tuh maksimal di 1080 piksel ya, 30 fps, dan kondisinya ini kayak di dalam ruangan. Warna yang dihasilin bakal kayak gini. Selang lingkupnya kurang lebih sekarang yang ini ya, cangkupannya. Kalau sambil jalan sedikit, ya. Oke lah ya. Segitu aja tes daripada kamera depannya. Oke, itu dia Samsung Galaxy M23 5G. Ini tuh jatuhnya bisa jadi alternatif buat teman-teman yang nyari smartphone mid-range. Ya, khususnya buat teman-teman yang punya budget 3 jutaan gitu. Ini tuh bisa jadi kayak sasaran empuk gitu loh teman-teman. Apalagi buat kalian yang nyari smartphone yang sudah berjaringan 5G. Performanya powerful buat di kelasnya, karena udah pakai Snapdragon 750 5G juga kan. Dan ditambah refresh rate di 120 Hz. Dan nggak lupa kameranya juga termasuknya yang nyenengin ya, dengan baterai besar yang juga awet. Dan jujur aja gue tuh kayak sampai lupa gitu loh teman-teman, ini lagi ngetes smartphone 3 jutaan loh, kayak terlewat nyaman, terlewat asik lah pokoknya si Galaxy M23 5G ini. Nah, buat teman-teman berminat, link pembeliannya gue taruh pada kolom deskripsi. Atau teman-teman punya berapa tentang smartphone ini, boleh banget aja tulis di kolom komentar. Sip, sekian dari gue. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye-bye.